Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Tiasari, berasal dari S1 Informatika dengan NIM C2J021054, kelas reguler B, Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi teori bahasa dan otomata mengenai relasi ekuivalensi dan otomata minimal. Relasi ekuivalensi. Sebuah relasi R yang homogen atau unary pada himpunan M adalah subset dari R inputan bagian M kali M. Nah, relasi R selain dapat dituliskan dengan M1, M2, anggota dari R, dapat juga ditulis dengan M1R, M2. Berikut inilah contoh relasinya. A, B merupakan anggota dari R. K sama dengan A, B. Kemudian relasi ekuivalensi R pada himpunan M adalah relasi dari R inputan bagian M kali M yang memiliki properti sebagai berikut, yaitu yang pertama ada relasi R ini dikatakan refleksif. Jika A ini merupakan anggota dari R, di mana A merupakan anggota dari M. Kemudian yang kedua ini ada relasi R dikatakan simetrik jika himpunan AB itu merupakan anggota bagian dari R dan himpunan BA ini merupakan anggota dari R. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu relasi R dikatakan transitif jika himpunan AB itu merupakan anggota dari R dan himpunan BC ini merupakan anggota dari R dan dapat direlasikan juga dengan himpunan A dengan C yang merupakan anggota dari R. Note, catatan elemen A, B, dan C pada M adalah sebarang. Artinya sebarang itu terserah ya. Kemudian ini merupakan perbedaan antara refleksif, simetrik, dan transitif. Ini merupakan himpunan A. Himpunan A ini merupakan bagian dari R. Kemudian simetrik, AB ini merupakan anggota dari R dan BA ini juga merupakan anggota bagian R. Nah, kemudian transitif, AB merupakan anggota dari R dan BC merupakan anggota dari R dan AC merupakan himpunan dari anggota R ya. Kemudian kita masuk contoh yang pertama yaitu refleksif. R relasi di N kali N. Di sini AB RCD. Nilai A plus D sama dengan B plus C. Di sini ada contoh yang pertama yaitu ini 3,1 R 5,3. Di sini nilai A yaitu 3, B1, C5 dan D3. Kemudian kita ikuti ini A plus D dan B plus C. Kita dapat 3 plus 3 dan 1 plus 5. Sama ya, 3 plus 3 sama dengan 6, 1 plus 5 sama dengan 6, yaitu benar. Kemudian yang kedua ini 3,1, 2,1, nilai A3, B1, C2, D-nya 1. Kita sesuaikan, yaitu A plus D sama dengan B plus C. Nilai A3, D-nya 1, kemudian B-nya 1, C-nya 2. Nah, kita hitung coba. 3 plus 1 itu sama dengan 4. 1 plus 2 sama dengan 3. Berarti tidak sama ya, yaitu salah. Begitu. Dan kita lanjut, yaitu ke simetris. Simetris ini merupakan semua anggota himpunan dari ini MN PQ, MNR PQ, yaitu
PQR MN MNR PQ implikasi M plus Q sama dengan N plus P. Jadi didapatkan Q plus M sama dengan P plus N, P plus N sama dengan Q plus M. Dan contoh yang terakhir yaitu ini transitif. Transitif ini anggota, semua anggota dari ini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Ini kan sama X1, Y1, R, X2, Y2. Kemudian implikasi ini X2, Y2, R, X3, Y3. Implikasi. Oh, ini apa ya? Harus kemudian X1 Y1R X3 Y3. X1 Y1R X2 Y2 ini merupakan implikasi X1 plus Y2 X1 plus X2 Y2 X2 Y2 R X3 Y3 X2 sama implikasi X2 plus Y3 sama dengan Y2 plus X3. X1 plus X2 Y2 Y3 sama dengan Y1 X2 Y2 plus X3. X1 plus Y3 sama dengan Y1 plus X3, yaitu hasil akhir X1 Y1R X3 Y3. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu automata minimal. Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa sebuah DFA dikatakan minimal tanpa melakukan konstruksi kelas ekuivalensi? Solusinya dengan cara menghubungkan states yang memiliki acceptance equivalence. Sebelum melakukan penggabungan state, hal yang pertama sekali dilakukan adalah menentukan terlebih dahulu state yang tidak acceptance equivalence, state final, dan state non-final, dan dilanjutkan dengan melakukan pencarian state yang non-acceptance equivalence. Berikut ini adalah contoh algoritma automata minimal, bisa dilihat ya. Yaitu inputnya DFA M, outputnya himpunan state acceptance equivalent. Di sini ada sebuah contoh, buat tabel untuk semua pasangan state. Gunakan algoritma automata minimal pada automata berikut. Di sini ada sebuah graf, nah di mana kita akan mengerjakan menggunakan automata minimal. Sini ada 1 sampai 5, kemudian 2 sampai 6. Lanjut. Langkah yang pertama yaitu tandai pasangan state final dan state non final. State final itu yang mana sih? Nih, yang 6 ya. Kemudian kita isi, tandai pasangan 6. Di sini ya kita tandain. Kemudian langkah yang kedua, beri tanda 2 dan 4 karena delta 2A ini bernilai di 1 dan delta 4A di 6 dan 1,6 sudah ditandai. Ini di 4. Oke, lanjut 2, 4. Dan langkah yang 3, beri tanda 3,5 karena nilai delta 3A ini 1, delta 5A ini 6, dan 1,6 sudah ditandai. 3 dan 5. Oke, lanjut. Kemudian langkah yang keempat, beri tanda 2,5 ini ya, 2,5. Karena delta 2A ini bernilai 1 dan delta 5A ini bernilai 6 dan 1,6 sudah ditandai. 2 dan 5. Oke, lanjut. Kemudian langkah yang kelima, beri tanda garis 34 nih, karena delta 3A ini 1, kemudian delta 4A ini 6. Kita lihat 3,
4. Oke, langkah yang kelima. Kemudian lanjut langkah yang keenam. Karena delta 1A ini di 3, kemudian delta 5A ini 6, dan 3,6 sudah ditandai. Lihat, 6. Oke. Langkah yang ketujuh, beri tanda ini karena delta 1A sama dengan 3, delta 4A 6. Oke, 7. Dan langkah yang ke-8, menyesuaikan lagi. Sudah ditandai. Delta 1B sama dengan 2, delta 3B sama dengan 5, dan 2,5 sudah ditandai. 8. Sini 1, 3. Kemudian langkah yang ke-9, langkah yang terakhir ya. Delta 1B nilai 2, delta 2B di 4. Maka kita beri tanda di angka 1 dan 2 ini. 9. Oke. Nah, langkah yang terakhir sudah selesai. Pasangan state yang tersisa yaitu ada di 2. 2 ini, ini 2 ya. 2, 3 ini. Dan 4. 4, 5 ini. Nah, tidak bisa ditandai karena acceptance equivalent. Nah, karena dia acceptance equivalent, maka kita beri tanda lingkaran aja. Lingkaran. Ini dia. Di 23, 23 dan 45. Hit penggunaan algoritma minimal. Buatlah sebuah tabel di mana setiap pasangan state hanya 1 secara vertikal 2 sampai nilai n, dan secara horizontal 1 sampai n-1. Kemudian spesifikasikan pasangan mana yang telah diberi tanda. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.